Halo guys, kita ketemu lagi di Top 5 News of the Week. Minggu ini ada beberapa berita menarik yang sayang banget kalau lo sampai nggak tahu. Kita mulai dari berita pertama ya. Hari Senin kemarin tanggal 25 Oktober 2021, ada dua kecelakaan yang cukup menyita perhatian. Yang pertama, kecelakaan Transjakarta yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 37 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 8.38 waktu Indonesia Barat di halte Cawang Ciliwung, Jakarta Timur. 2 unit bus Transjakarta terlibat kecelakaan beruntun. Sederhananya sih, jadi bus yang sedang menurunkan penumpang di halte ditabrak dari belakang oleh bus lainnya. Ada indikasi bahwa pengemudi bus yang menabrak tidak melakukan upaya pengereman sama sekali. Nah, ini yang sedang didalami oleh pihak kepolisian. Sementara Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan beratnya menjadi sopir Transjakarta. Dan pihaknya meminta PT Transjakarta untuk mengevaluasi jam operasional. Perusahaan juga diminta untuk memperhatikan kesehatan fisik para sopirnya. Dari pihak Transjakarta mengatakan bahwa perawatan berkala bus terus dilakukan. Dan kedua bus yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dalam kondisi layak jalan. Ada lagi yang tabrakan. 2 rangkaian kereta LRT Jabodebek mengalami tabrakan di lintasan pada kawasan Munjul, Cibubur, Jakarta Timur. Tabrakan LRT itu terjadi saat kereta tersebut sedang diuji coba. Dalam peristiwa ini terdapat 1 korban luka ringan, yaitu masinis PT Inka. Dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Untuk penyebab kecelakaan masih dilakukan investigasi dari tim PT Inka. Mirip seperti kasus busway di atas, ini juga sama, ditabrak dari belakang. Direktur Utama PT Inka, Budi Noviantoro, menduga tabrakan kereta LRT di kawasan Cibubur ini disebabkan akibat human error. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri HM mendesak evaluasi secara menyeluruh dilakukan terhadap proyek kereta lintas rel terpadu atau LRT. Ia pun meminta agar pengerjaan proyek tersebut di-stop dulu untuk saat ini. Nah, masalah ini harus dikaji benar-benar ya. Jadi saat resmi mengangkat penumpang, sudah dalam kondisi yang betul-betul baik dan aman bagi masyarakat. Berita kedua datang dari Solo. Kita berulang kali mendengar meninggalnya siswa, mahasiswa dalam proses ospek dan kegiatan di luar kurikuler. Seperti nggak kunjung selesai. Sekarang ada lagi kasus mahasiswa Universitas 11 Maret meninggal dunia ketika mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar. Gilang Endi meninggal saat mengikuti Diklat Resimen Mahasiswa atau Menwa pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Jasad korban telah diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Muwardi Solo. Dan kematian Gilang diduga kuat karena tindak kekerasan. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Aktusi menyebut ada 8 orang saksi peserta Diklat yang telah diperiksa dan 9 panitia dari Menwa. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan bekas tanda kekerasan pada jasad korban. Saat ini, kasus kematian Gilang sudah masuk ke tahap penyidikan. Namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kita berharap kasus ini segera selesai dan jadi pembelajaran untuk kita semua. Gimana menurut kamu? Kamu udah tahu kalau harga PCR sekarang murah? Belum? Nah, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan kembali menurunkan batas biaya tertinggi tes polymer chain reaction atau PCR. Batas biaya tertinggi tes PCR di Jawa dan Bali di angka Rp275.000 sampai Rp300.000. Sementara daerah di luar Pulau Jawa akan menyesuaikan. Ketentuan ini berlaku mulai Rabu 27 Oktober 2021. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan tarif tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Hal tersebut seiring adanya kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat. Dari kemarin kan pemerintah mendapat banyak masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR. Misalkan, kenapa terbang harus PCR lagi? Padahal level PPKM sudah turun. Karena harganya yang udah murah, Menkes jelasin nggak ada subsidi dari pemerintah. Ada alasan lain kenapa harga PCR diturunin.
Jadi Presiden Jokowi mengungkapkan agar semakin banyak masyarakat yang mau melakukan tes PCR dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal ini diyakini menjadi solusi untuk mempermudah tracing dan tracking COVID-19 dengan PCR murah dan terjangkau. Dan ini juga bentuk dalam mengantisipasi melonjaknya kasus COVID-19 setelah liburan akhir tahun. Jadi besok setelah kamu bepergian, bisa langsung tes PCR ya. Udah turun harganya. Buat kamu yang udah mulai normal beraktivitas di Jakarta, udah pada update belum soal aturan ganjil genap? Jadi, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah memperluas wilayah aturan ganjil genap yang semula cuma 3 ruas jalan, sekarang jadi 13 ruas jalan. Tapi tenang aja, walaupun diperluas wilayahnya, aturan ganjil genap ini hanya berlaku di jam-jam tertentu. Pada pagi hari, ganjil genap dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang. Lalu lanjut lagi jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah, mulai Kamis kemarin polisi sudah menerapkan sanksi tilang. Jadi, kamu jangan sampai ditilang gara-gara nggak update soal informasi ini ya. Gimana? Kamu setuju ganjil genap diperluas? Ada yang udah buat rencana liburan akhir tahun? Kalau iya, mungkin kalian bakal kecewa mendengar berita ini. Jadi cuti bersama akhir tahun resmi dihapus pemerintah demi membatasi mobilitas masyarakat pada akhir tahun. Bahkan, pemerintah juga menghimbau untuk tidak membeli tiket mudik dan berpergian jarak jauh. Sebenarnya ini bukan berita baru. Peraturan penghapusan libur atau geser libur nasional memang sudah setahun ini diterapkan. Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendi mengumumkan bahwa pemerintah resmi meniadakan cuti bersama Natal dan Tahun Baru 2021 udah dari bulan Juni kemarin. Saat ini, dunia sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Munculnya berbagai varian virus baru COVID-19 di berbagai negara membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan preventif untuk membatasi kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah menghapus libur akhir tahun. Oke, itu top 5 news of the week pekan ini. Yang mana berita favorit kamu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Gue Bandung Maulana pamit. Sampai ketemu.